Yes! Mission complete. Henshin! Bas berlanjut lagi ke serial Rider yang baru. Sudah 6 Kamen Rider di era Reiwa yang Ana bikin full pembahasannya sampai tamat dengan total kurang lebih 300 episode. Masih mau Anda tetap lanjut? Silahkan, semangatnya aja dari kalian semua. Kali ini episode perdana yang akan kita bahas adalah Rider Reiwa ke-7. Sudah sangat dinanti-nantikan, jadi ini dia Kamen Rider Zetsu. Anda juga sudah bikin konten episode reaction untuk episode perdananya ini. Siapa tahu kalian mau cek ya. Ini episodenya menarik banget, makanya banyak reaction-reaction Anda tuh yang nggak biasa gitu ya. Dan juga ya kayak kaget, terkejut ya, banyak guys ya. Bener-bener itu terkejut banget Anda. Dari sekian banyak update dan juga rumor yang sudah dibahas, akhirnya bener-bener tayang nih kemarin. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari sekarang kita bahas mendalam episode pertamanya. Eksklusif pembahasannya, dan silakan disimak sampai habis, lalu lanjut komentar di bawah. Durasinya ini bakalan panjang, semua aspek dan juga poin penting bakalan Ana bahas. Pokoknya ini Ana udah buat se-effort mungkin, jadi please nonton. Oke, jadi langsung aja, ini dia Kamen Rider Zetsu episode pertama. Scene awal episode ini langsung dibuka dengan cukup intens. Kita sudah tahu ini di dunia mimpi, terutama mimpinya sang pemeran utama kita, Baku Yorozu, di mana dia sedang bermimpi menjadi seorang agent dan punya misi untuk menyelamatkan selebritis besar yang disandra bernama Nemu. Your mission is to save the target. Karena dia selebritas besar ya, si Nemu ini, berita mengenai Nemu yang disandra ini tuh langsung jadi berita satu negara lah bisa dibilang ya. Sampai-sampai yang ngeberitain beritanya aja pakai helikopter. Cuman banyak yang komplain kayaknya di bagian ini, katanya helikopternya cringe itu soalnya pakai AI jadi gerakannya aneh. Anak aja nggak nyadar loh. Dan juga ya, jadi banyak fans yang bersedih dan khawatir karena si Nemu ini tuh disandra. Udah ngeliat beberapa preview dan trailer, Ana itu nggak nyadar dong kalau si wanita gaun merah itu si Nemu. Nama-nama karakternya sih rata-rata udah pada hafal. Nama-nama sampai aktornya juga Ana pada hafal guys ya. Cuman dari segi look yang belum hafal banget cuman si Nemu ini. Nemu diculik oleh sebuah organisasi kriminal ya, dimana para kriminal ini tuh minta uang tebusan bukan ke keluarga atau konglomerat tertentu, tapi ke warga dan juga fans-fansnya Nemu. Dimana uang tebusannya itu wajib disetor ke platform crowdfunding gitu ya. Jadi ini unik juga. Ibarat kalau di sini apa guys ya? Ada yang disandra, penjahatnya itu minta tebusan dan buka saweria dan di live streamingin. Makanya pas Nemu disandra ya, penjahatnya juga bikin live streamingnya lah di sini. Ini artis idola kalian gua sandra nih. Dan dengan cara ini terbukti berhasil. Organisasi kriminal itu berhasil mendapatkan 100 miliar kurang dari seminggu. Saking para warga ini tuh cemas banget ya sama si Nemu, terutama fans-fansnya. Para penjahatnya di sini tapi ingkar janji. Udah dapet duitnya, Nemu itu nggak dibebasin. Tapi nanti ada rencana tetap dibunuh. Bagian yang Anda kurang srek si Nemunya aja nih ya, yang diperankan sama Maho Horigochi. Pas disandra berasa kayak agak planga-plongo dan kayak nggak ada ketakutan gimana banget gitu ya. Ya ini minor banget sih. Kejutan terjadi di sini. Baku itu berhasil menyusup menjadi salah satu anggota organisasi kriminal ini dan dikira mau ngabisin si Nemu pakai pisau, malah dibuka di situ ya, dipotong talinya pakai pisau tersebut dan Nemu berhasil dibebaskan. Ana kira di bagian ini udah gelut Kamen Rider-nya. Ternyata belum guys. Ana sempat ngira si kepala penjahatnya itu Shigan Nightmare. Tapi sepertinya para Nightmare itu nggak punya wujud manusia ya. Jadi monster ya udah monster aja. Ini kayaknya masih agak-agak ke bawah sama Gabu nih ya. Makanya ada wujud manusia. Tapi ternyata tidak guys ya. Jadi bagian ini benar-benar pure aksi seorang agent ala-ala film Hollywood yang eksekusinya juga mantap dan luar biasa. Gelagat Baku, body language-nya, acting Ryotaro Ima yang benar-benar jadi penuh wibawa, santuy dan cool-cool gitu ala agent, itu jadi poin plus terbesar juga. Baku juga membuka kedoknya sebagai agent dari organisasi atau lembaga pertahanan rahasia bernama Kode. Dimana kode name dia itu adalah 7 atau 7. Jadi nggak benar-benar ngasih tahu namanya ya. Kalian perhatiin juga nggak nih, ada gimmick beberapa kali ya, si Baku itu kayak mengetuk bagian dadanya. Sebelum dia dapat belt juga dia itu kayak cukup sering gitu seperti ini. Jangan lupakan juga rambut twingnya si Baku ya, yang seperti Sento juga cukup mencolok perhatian guys ya, dimana ini juga jadi sisi lucunya. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai twing rambutnya si Baku ini? Nanti aja guys ya. Bagian actionnya ini juga kalian lihat banyak dilakukan sama si Ryotaro Imai sendiri. Cukup oke juga, diseling dengan beberapa bagian pakai stuntman, tapi Ryotaro
Imai ini tuh kayak nggak canggung gitu ya. Apakah adegan tembakan-tembakan ini aman guys? Kalau kita lihat si Baku ini kan memakai jenis peluru yang tidak berbahaya ya. Cuman kayak peluru karet gitu untuk melumpuhkan lawannya. Karena ini ditayanginnya worldwide, nah Ana nggak tahu tuh sensitifnya itu gimana di zaman sekarang ya. Terkhusus untuk yang di US. Kan Power Ranger aja mereka ganti tuh ya jenis pistolnya jadi kayak blast weapon gitu. Yang unik lagi, karena ini episode perdana, belum ada opening ya. Kemungkinan di episode kedua baru ada tuh ya. Karena tidak ada opening, mereka itu memperkenalkan para cast yang hadir di seri ini tuh dengan objek-objek sekitar. Ini mirip jadi kayak Deadpool sama Wolverine ya, dimana ada Ryutaro Imai dan Maho Horiguchi diperkenalkan lewat peluru yang baru ditembakkan, dan Kenta Mishima lewat atap yang bolong karena kena tembakan juga. Terus ada Rina Onuki dan juga Miki Yagi yang diperlihatkan di meja yang baru aja ditembak sama shotgun. Dan terakhir ada Yuki Furukawa yang namanya ada di pantulan kaca gedung. Ini unik banget guys. Sudah sampai ke penghujung mimpi nih, dimana Nemo itu berhasil diselamatkan dan Baku itu berhasil menghabisi semua kriminal yang ngubek-ngubek dia. Nemo itu dikasih bunga dengan coolnya sama si Baku dan mau diakhiri dengan ciuman. Tiba-tiba ada anggota kriminal yang tersisa yang looknya itu seperti adiknya si Baku. Dan berlanjut ke Baku yang di dunia nyata dibangunkan sama adiknya ini dengan cara dikeplak pakai centong sup. Baku ini di dunia nyata benar-benar tergila-gila sama yang namanya agent. Jadi semua film fiksi agent, buku-buku, poster, koleksi-koleksi gadget agent, dia itu punya sebagai hobi. Saking tergila-gila dan ngefansnya, hampir tiap malam kalau Baku tidur pasti tema mimpinya itu agent. Apalagi gitu ya kalau bukan dia yang jadi agent itu sendiri. Ditambah Baku juga punya kemampuan lucid dream atau mimpi sadar. Ini bukan kekuatan fiksi, tapi emang beneran ada di dunia nyata dan beberapa orang bisa ngelakuin ini. Dan karena lucid dreamnya ini, ya udah si Baku terus-terusan aja, gue jadi agent, gue jadi agent, gue jadi agent. Nah, di mana teman-teman ya lucid dream ya? Kita itu sadar sedang bermimpi dan dengan kemampuan lucid dream ini, si orangnya dapat mengendalikan narasi atau lingkungan mimpi tersebut. Baku mimpi, ya udah tinggal kendaliin gitu ya. Gue pengen jadi agent, lawan main gue di mimpi pengennya tuh kayak begini, set tempatnya pengen kayak gitu. Nah, coba yang bisa lucid dream, enak gak sih kayak begitu? Jadi kita itu bisa mimpi sesuka kita. Soal lucid dream ini setahu Ane memang ada materinya kan ya di perkuliahan. Yang nonton video ini kan ribuan nih ya. Pasti ada dong ya yang bisa lucid dream. Jadi yang pernah belajar materi ini juga kasih info ya di kolom komentar bawah. Malah setelah nonton Zetsu, Ane itu lagi mau baca lebih nih artikel-artikelnya Bapak Sigmund Freud ya. Nah, kalau udah Ane dapat sesuatu dari bacaan itu, ntar ya, tak jabarkan lagi lebih luas dibahas-bahas. Jadi sekali lagi kalau kalian lebih paham dengan materi soal mimpi ini, lucid dream dan lain-lain, kita saling sharing ya. Jadi seniat itu loh Ane biar dapat insight lebih di sini ya. Jadi ya mengkoreksinya nggak perlu nyalah-nyalahin juga ya. Lebih ke saling sharing info sekali lagi. Karena kemampuan lucid dreamnya ini, Baku itu jadi ngarep bisa mengendalikan dunia nyata seperti dirinya yang bisa mengendalikan segalanya di dunia mimpi. Tapi nggak negatif. Bakat ini tuh ingin digunakan Baku untuk bisa menolong banyak orang. Dia itu pengen punya kerjaan kayak gitulah ya. Oke, sekarang sih kayak cuman omongan biasa ya, tapi suatu saat soal pengendalian ini bakalan terjadi di dunia nyata dan jadi salah satu konflik besar di ceritanya Zetsu. Minami ngedengar ini tuh langsung bereaksi agak keras ya. Ada kemungkinan sih ini menyangkut sama keselamatan kakaknya yang selalu berbuat baik tapi dapat kesialan setelahnya ya. Dan kemungkinan ada hubungannya sama kedua orang tuanya Baku dan Minami yang udah nggak ada. Ini nggak dijelasin teman-teman ya, cuman ini tangkepan Ane ya. Ane agak lupa kalau nggak salah kedua orang tuanya itu nggak ada gara-gara kecelakaan ya. Jadi mungkin ada omongan Baku yang agak kelewatan gitu. Kalau bisa mengendalikan dunia nyata sama seperti kemampuan lucid dreamnya dan juga dunia mimpinya itu, bisa aja kedua orang tua mereka itu nggak meninggal. Mungkin kayak begitu. Minami yang lebih realistis merasa kayak ya nggak mungkin lah. Jadi udahlah stop. Yang terjadi ya udah terjadi gitu. Plus sudah capek juga kakaknya itu ngehalu mulu. Jadi ini dia Baku di dunia nyata ya. Gak sekul di mimpinya. Outfitnya juga biasa aja dan pengangguran. Dia itu melanjutkan lagi aktivitas dan rutinitasnya mencari pekerjaan. Nemo juga memang selebritas di dunia nyata ya, dimana di kota iklan-iklan yang lewat, kebanyakan bintang iklannya itu ya dia gitu ya. Sepatu, baju, alat kecantikan, dan di tempat Baku ngelamar pekerjaan, Baku itu menyempatkan diri untuk bermain bersama dengan bocil cewek yang ada di situ. Memperlihatkan sisi yang manis dan emang baik hati juga dari si Baku ya, dimana dia juga ya suka gitu sama anak kecil. Lagi interview kerja, pasti ditanya juga kan soal apa mimpinya si
Baku. Jadi ini mimpi memang digaris besarin banget ya di serial ini ya, dan juga jadi tema utama banget ya. Dia jawabnya apa? Pengen jadi agen, Pak. Absurd gitu jawabannya ya. Mungkin setiap interview dia itu ya jawabnya begitu. Dirasa nggak masuk akal gitu. Jadinya susah mungkinnya dapat pekerjaan. Tapi selanjutnya tetap dikasih tahu sih soal Baku yang pengen kerjaan yang bisa nolong orang lain. Ada om-om mencurigakan yang pura-pura ngelamar pekerjaan. Tapi om ini tuh malah nyulik si bocil yang tadi main sama si Baku. Bakunya ngira, oh udah dibawa lagi sama bapaknya nih. Tapi nggak lama mamanya itu datang dan dengan panik manggil-manggil si bocil yang bernama Kaede ini. Wah, udah diculik ini nih ya. Karena Baku yang sering bermimpi menjadi seorang agent, ada keberanian dan dorongan di mana dia juga beranggapan kalau dia itu bisa beraksi, melakukan kebaikan di dunia nyata seperti yang dia lakukan di dunia mimpi. Sekali lagi, dia itu jadi agent di dunia mimpi itu tuh jadi dorongan dia di dunia nyata untuk melakukan tindakan-tindakan dia ya. Nah, di saat yang bersamaan, kita itu ditampakkan dengan sosok Nox pertama kali. Nox ini adalah antagonis dan punya kuasa lah ya atas nightmare-nightmare yang berulah dan menjadi mimpi buruk manusia. Nox ini nggak ada di dunia nyata di scene ini ya, tapi ada di zona waktu yang sama. Cuman kayak di dunia yang berbeda, di mana yang dia lakukan di ruang lingkup dia malah jadi kejadian di dunia nyata. Secara simpel sih kayak gitulah, mirip sama Insidious. Jadi film hantu kan suka ada tiba-tiba kayak objek-objek atau vas bunga jatuh, kaca pecah gitu ya. Kalau di film Insidious, ada yang namanya itu The Further. Jadi itu dimensi gelap dan juga kosong atau cermin dari dunia manusia yang penuh dengan roh jahat dan juga iblis. Yang para iblis ini lakukan di The Further, cerminannya yang di dunia nyata ya terjadi gitu. Serius guys, memang seperti itu. Yang paling relate penjelasannya ya kayak gitu. Makanya si para protagonis di Insidious kan ada cara untuk masuk ke The Further ini dengan meninggalkan tubuh fisik mereka di dunia nyata. Jadi secara jiwa sih ya udah masuk gitu ke si The Further ini. Mirip-mirip kayak Zetsu kok. Ada kemiripannya dengan Baku. Apalagi setelah kalian nonton episode pertamanya ini. Ulah Nox di sini membuat mobil bergerak sendiri secara liar tanpa pengemudi dan menabrak Baku hingga koma. Gak meninggal ya, Baku itu masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Jadi Minami kayak udah bener-bener capek gitu dan gak habis pikir sama kakaknya ini. Selalu apa-apa dalam obrolan itu bawa-bawa mimpi. Niat Baku kan sebenarnya baik juga, tapi ya Minami ini tuh lebih ke realistis aja ya. Tapi Ana langsung dibikin ngakak guys sama kita yang diperlihatkan dengan daftar-daftar kesialan Baku sejak kecil. Sampai-sampai dia itu sering jadi headline berita. Jadi ini dia daftar kesialan Baku yang bener-bener absurd banget. Sampai gak habis pikir dan di luar nalar. Jatuh dan juga terluka karena apa? Ah, udah biasa itu mah. Ini udah pada gila semua. Jadi di situ ditulis tuh, daftar kesialan Baku seperti kayak disambar petir, diserang sama hiu, ketiban meteor, disetrum UFO. Nah, ini disetrum UFO kan di episode terakhir Gabu kemarin ya. Dan yang bikin ngakak lagi, muka Baku di setiap headline berita ini malah full senyum. Dan dia itu sampai detik ini masih hidup guys. Ana sukalah kerandoman ini dan dibahas juga di episode terakhir Gabu ya. Dan kemarin Ana itu bilang, Ana itu nggak terlalu memperdebatkan keabsurdan dan juga sialnya Baku ini. Jadi biarlah random seperti itu terus untuk jadi sisi kocak buat kita semua. Walau di satu sisi ya kasihan ya. Jadi Ana nggak terlalu meributkan, loh tiba-tiba kok ada UFO, loh tiba-tiba kok ada begini begitu, kok melawan arus banget sama temanya si Zetsu. Ana nggak memperdebatkan itu asli. Jangan dibuat pusing sekali lagi guys ya. Jangan lupa juga yang selalu ditekankan ya. Jadi ini konsekuensi Baku sehabis berbuat baik. Nggak tahu nanti akan dibahas lebih serius apa tidak. Baku kekeh dengan mimpinya ini ya. Sementara adiknya sendiri ya terang-terangan kontra. Tapi Minami juga jadi salah satu yang menarik perhatian di episode ini loh ya. Terlihat dia itu menjadi sosok adik yang bener-bener suportif banget. Dan selalu mendukung kakaknya di situasi apapun. Bener-bener ngademin banget. Nah ini dia nih. Secara look ya bolehlah pilihan kesekian ya. Tapi ada faktor lain yang bikin kita itu makin jatuh hati. Contohnya seperti Minami ini. Sebelumnya juga banyak kan yang jatuh cinta sama Sachika karena karakter dan juga peran dia yang begitu suportif. Nah sekarang Ana mau lanjut ngomongin Baku lagi. Personality dan juga karakteristik MC Kamen Rider setiap tahun kan selalu jadi perdebatan ya. Aduh males nih yang naif-naif dan baik hati lagi. Mayoritas pengennya standarnya itu ya kayak Aceng, Mamang, atau Tendo. Patongannya itu 3 lah sekarang ya. Nah di seri Zetsu ini, kenapa nggak dihadirkan dua-duanya aja sekalian? Di real world, Baku itu terlihat lebih ceria dan juga baik hati. Baik hatinya juga nggak ganggu kan ya. Dan dia di dunia mimpi langsung cukup kontras personalitinya dengan Baku yang menjadi lebih cool dan juga serba bisa. Jadi keputusan yang cukup manjur ya. Dan berarti soal ini menurut Ana clear ya.
nggak usah diperdebatkan lagi. Jadi kita tinggal ngomongin development karakternya aja ke depannya. Jujur aja ya, Ana sempat ada keraguan sama aktornya sebelumnya, karena di beberapa kesempatan seperti kayak presscon dan juga promosi-promosi, si Ryutaro Imai ini tuh terlihat kayak nervous banget. Taunya impresi Ana cukup baik lah di episode 1 ini untuk si Ryutaro Imai aka Baku Yorozu ya. Oke, bagian selanjutnya ya, Baku yang masih beristirahat di rumah sakit didatangi oleh Guy Nightmare. Gak cuma didatangi, tapi Baku dikejar-kejar terus sampai lari terbirit-birit. Pertama, Ana suka setnya yang berganti-ganti terus seiring Baku yang dikejar ini ya. Dari rumah sakit, pas dikejar kok rumah sakitnya kosong gitu ya, nggak ada orangnya. Terus terlempar ke tengah jalan yang ada iklan si Nemu, sampai ke rumahnya sendiri. Berganti tempat ya secara cepat. Lari-larian di lorong ya, sampai Baku itu ngebuka sebuah pintu yang kita itu udah sering lihat di trailer. Dan mendapati Nemu yang masih disandra dan meminta tolong. Gila, ini bener-bener seperti mimpi buruk banget. Dimana semuanya itu serba random dan gradingnya itu loh guys ya. Bener-bener mendukung banget. Grading sebuah mimpi tuh kayak gini, apalagi mimpi buruk. Tentu kita harus layangkan pujian juga ke Pak Sutradara ya, Kazuya Kami Horiyuchi, yang bisa membuat eksekusi seluar biasa ini. Jadi Bakunya itu berhenti lari dan juga tertawa. Karena dia itu sudah mendapati dirinya sudah sadar. Karena ini masih mimpinya Baku. Oke, coba kita recap lagi nih ya biar jelas ya. Berarti Baku yang tadi didatangi oleh Guy Nightmare pertama kali itu bukan di dunia nyata, tapi di dunia mimpi. Baku yang lagi di rumah sakit ya, tidur dan mimpi dia itu lagi tidur di rumah sakit dan didatangi oleh Guy Nightmare. Nah, paham nggak kalian guys ya? Baku nih lagi sakit ya, lagi terluka ya di rumah sakit, dia itu tidur, dia itu mimpi lagi tidur di rumah sakit. Kira-kira kayak begitu ya. Dan untuk scene selanjutnya yang kejar-kejaran ya udah kelihatan banget lah itu di dunia mimpi ya. Apalagi mimpinya si Baku, karena perpindahan tempatnya juga nggak wajar. Tapi Ana suka ya Baku tetap lari sambil panik kayak gitu, kayak personality dunia nyatanya itu masih terbawa. Nah di momen tadi dia itu udah tenang dan baru sadar, loh ini kan mimpi gua. Pokoknya set di dunia mimpi itu selalu ditandai juga dengan bulan sabit yang kopong dan berwarna merah ya. Mungkin nanti bakal dijelaskan soal ini. Jadi Baku itu udah pede karena ini tuh mimpi dia dan dia itu punya kemampuan lucid dream ini. Abis lu Guy Nightmare. Nah, tapi pas dilawan, loh kok skenarionya nggak sesuai yang gua mau. Nah itu dia ya. Jadi apa ya, personality dia yang di dunia nyata itu ya kayak panik dan lain-lain masih ke bawah itu ya karena dia itu ya belum sadar itu tuh mimpinya dia. Namanya juga panik kan, dikejar-kejar baik begitu kan ya. Nah tapi ya ketika ngelawan Guy Nightmare ini kok nggak sesuai sama yang gue mau gitu ya. Berarti si Nightmare ini tuh yang infiltrasi ke mimpinya Baku. Lucid Dream Baku jadi nggak berfungsi karena si Nightmare ini asalnya bukan dari mimpinya si Baku. Kira-kira kayak begitu. Ada scene yang Anda bilang mirip Insidious. Jadi pas Baku itu dicekek di mimpi ya sama si Guy Nightmare, tubuh aslinya yang sedang tertidur di dunia nyata juga ikut melayang dan terbanting. Ini Insidious banget guys. Jadi ketika si jiwa orangnya itu kayak terganggu gitu ya di The Further, makanya tubuh aslinya yang ada di dunia nyata itu langsung kayak getar-getar gitu guys ya. Karena jiwanya terganggu. Si Nightmare itu bukan cuman kuat aja ya, tapi kita bisa lihat si Guy Nightmare ini juga berusaha mengacak-acak pikirannya si Baku. Ini menarik nih penerapannya ya. Di alam bawah sadar si Baku, di situ ada keraguan besar ternyata kalau mimpi itu nggak bakalan jadi kenyataan. Berarti emang si Baku ini tuh agak try hard gitu ya, memantapkan diri aja. Ditambah Baku juga sebenarnya nggak punya kekuatan untuk nolong orang-orang. Kata-kata Nightmare ini pedes tapi kayak fakta semua gitu. Mimpi itu semacam jadi pelarian Baku juga. Jadi dia dengan personality dan karakter versi yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di dunia nyata. Nah kan terjadinya itu di dunia mimpinya dia, dimana dia jadi agent kan ya, dengan lebih cool gitu. Jadi Baku itu masih melanjutkan mimpi buruknya sembari diserang dengan kata-kata yang menggoyahkan mental, sambil diselingi juga dengan hal-hal random yang ada di sekeliling dia. Sampai-sampai Baku di dunia nyata kolaps total dan detak jantungnya tidak terdeteksi. Tapi Baku itu bisa bangkit lagi karena dia itu tetap bersikeras dengan mimpinya dia ini ya. Dia yang paham dengan diri dan mimpi sendiri. Makanya dia itu mampu masuk sampai sedalam apa. Setelah ini muncullah sebuah pintu dan sosok seperti anak kecil yang menarik Baku memasuki pintu tersebut. Di mana Baku masuk ke ruang kerja dari Zero, kepala dari organisasi rahasia kode ya. Sejauh yang kita tahu Zero itu motor kan ya. Tapi sosok Zero yang bertemu dengan Baku di sini belum dalam wujud motor. Malah motornya itu sampai debuan ya, kelihatan banget itu nggak kesentuh. Jadi di sini ya si Zero-nya itu masih dalam wujud manusia dan masih diperlihatkan misterius seperti kayak siluet. Jadi nggak terang-terangan diliatin gitu mukanya ya.
Apa nanti kesadarannya itu dipindahkan ke motor nih si Zero ya? Karena suatu case tertentu, jadi ya dipindahin gitu. Jadi agak mirip di sini case-nya sama Krim Steinbelt ya, yang dipindah ke si driver. Tanpa memperkenalkan diri, Baku awalnya yang menduga-duga akhirnya tahu kalau yang berbicara di depan dia adalah Komandan Zero. Coba kita telaah lagi ya. Baku kan setiap tidur dan bermimpi, dia itu mimpi menjadi seorang agent, di mana habitat dan orang-orang di sekeliling dia dan juga dengan peran-perannya, dia yang mampu atur dengan kemampuan lucid dream-nya. Simpelnya, si Baku itu jadi agent dan dia itu kayak bikin skenario. Dia itu punya komandan bernama Zero ini. Taunya beneran ada. Yang berarti juga tempat Komandan Zero ini bernaung ya ada di suatu tempat di dunia mimpi. Dimana pada akhirnya Baku itu ya nemu gitu ya. Dan dijelaskan juga kan kalau tempatnya itu ada di alam bawah sadarnya si Baku. Baku itu bisa nge-reach karena tetap bersikeras dan tidak mau mendengarkan kata-kata si God Nightmare. Mimpi ya mimpi gua gitu ya, karena gua yang paling paham. Yang menarik juga tentunya Zero yang full berbicara dalam bahasa Inggris di pertemuannya dengan Baku ini. Full English dan suara Jay Kabira yang ngisi ini bener-bener seksi banget. Nagih pak ya. Dan tanpa babi bu, penjelasan yang panjang lebar dan segala macam, Baku itu langsung diberikan Zetsu Driver dan juga Impact Capsule oleh Komandan Zero. Cuman dibilang make your dream come true. Good luck. Udah. Ini karena Baku juga sih ya yang banyak disinggung ingin punya bakat yang bisa menolong banyak orang. Ini juga salah satu yang pengen dia wujudkan, makanya bisa dapat belt dan juga kekuatan ini. Itu yang Anda tangkep ya. Baku udah memegang Zetsu Driver dan berlanjut mendatangi God Nightmare. Save the target. Sorega, ore no mission da. Jadi ada bagian yang sama seperti di trailer ya, dimana God Nightmare itu nembak, Baku itu nangkis dengan Zetsu Drivernya, dan inilah dia Henshinnya Baku menjadi Kamen Rider Zetsu pertama kali. Jadi ketika Zetsu Driver dipasangkan ke dadanya Baku, ini memicu detak jantung Baku dan membuatnya hidup kembali di dunia nyata lah bisa dibilang ya. Walau cuman mimpi, sepertinya tetap ada konsekuensi kalau Baku ini tuh kalah dalam pertarungan di mimpinya dia atau di dunia mimpi. Ya dia itu yang ada di dunia nyata bisa mati. Menurut Ana, sekuens perubahannya terbilang cukup ngeri ya. Jadi dimulai dari tubuh Baku yang diselimuti api, terus bentuk Zetsu-nya itu keluar, tapi masih berwarna polos hitam dan bulky berurat seperti itu coy. Karena perubahan pertama, sekuensnya memang terasa cukup lama ya. Setelah itu, warna dari Zetsu sepenuhnya muncul, seiring Baku juga yang meluncurkan pukulannya ke God Nightmare. Dan yang benar-benar disorot di suitnya Zetsu itu dari kemarin tentu saja garis-garis merah atau bagian merah di badannya. Alur-alur lightnya yang nyala, Anda bilang juga kayak keyboard RGB, Pak. Soalnya dia wavy gitu kan lightnya ya. Itu keren banget, Pak. Fightnya berpindah ke outdoor di malam hari ya, dan juga masih di dunia mimpi, dimana tentu Zetsu unggul jauh dibandingkan God Nightmare ini. Bener-bener kekuatan otot ini si Physicam Impact. Makanya di sini bener-bener disorot banget close combatnya. Sampai-sampai ada juga itu tanah dijadiin tiker, Pak. Yang pas bagian di rantai, Baku itu nahan dengan kuat biar nggak ketarik sama Nightmare ini dan juga bilang, lu nggak bisa seenaknya di sini, karena ini mimpi gua. Makanya jeratan rantainya itu bisa dibalikin, dan bagian yang paling bikin Anda ngakak ketika Nightmare itu dilempar. Tiba-tiba nyasar ke air terjun, ke Gunung Merapi, sampai disambar petir juga. Ya ini kan mimpi, ya wajar random guys ya. Tapi ini tetap karena lucid dream-nya Baku yang begitu kuat ya, sampai-sampai bisa mengontrol environment-nya juga yang Anda tangkep. Si Baku juga jadi jauh lebih cool lagi ya ketika udah berubah jadi Zetsu, ngomongnya juga seadanya, apalagi fast finishing, dia itu yang ngomong Kiero atau lenyap lah ya. Ya anjir, keren banget itu Pak. Jadi ini dia salah satu finishingnya bernama Impact Vanish ya, dimana ini kan langsung muncul 777 dengan total 3 hit ya. Jadi tendangan pertama muncul 7 yang pertama, tendangan kedua muncul 7 yang kedua, sampai muncul 777 di akhir, dimana ini referensi jackpot karena ada suara pacinkonya. Baru di akhir ada garis lurus yang mengubah tulisan 777 ini menjadi ZZZ. Ya soal ini emang banyak sekali tangkepannya, jadi nggak usah pada ribut guys ya. 777 dari jackpot itu nggak salah, karena ini juga kan yang jadi kode agentnya si Zetsu, Seven kan ya. Zetsu itu Rider Reiwa ke-7. Terus si Baku juga kan memang ngefans dengan agent kan, yang nama filmnya itu His Name is Seven ya. Terus ZZZ itu kan seperti kayak orang tidur juga bisa ya, dimana nama Zetsu sendiri juga ada 3 huruf Z-nya ya. Jadi memang banyak lah tangkepannya, jadi sekali lagi nggak usah terlalu diributkan. Jadi tulisan ZZZ ini kan muncul seakan monster itu dibuat kalah dan tertidur juga bisa guys ya. Tapi ini meledaknya unik memang. Cuman meledaknya ya nggak terlalu lebay guys ya. Dan dari ledakan ini muncul kupu-kupu berwarna ungu. Nah ini referensi apa lagi nih kupu-kupu ungu ya. Baku sempat bertemu lagi dengan Nemo di akhir, tapi Nemonya langsung hilang. Dimana setelah ini dia itu terbangun dan masih di rumah sakit ya, sudah sadarkan diri. Menceritakan kepada Minami kalau dia itu bermimpi buruk, tapi mulai saat ini dia itu merasa bisa menolong banyak orang.
Ada Nox juga di rumah sakit ya. Terlihat dia itu lagi kayak ngejatuhin vas bunga. Tapi di dunia nyata kok vasnya nggak jatuh. Tapi si Bapak Tetsuya kayak ngerasain sesuatu gitu dari si vas bunga ini. Si Nox ini ya sejauh ini tujuannya ya pengen chaos aja gitu ya. Jadi pengen Nightmare itu outbreak sampai ke dunia nyata. Scene akhir ditutup dengan Baku yang mendapati dirinya mengenakan Zetsu Driver di bagian dadanya di dunia nyata. Teriaknya juga kocak bener ya. Dia itu terkejut gitu ya, shock gitu ya. Gak cuman Zetsu Driver, tapi di kasurnya terlihat ada Impact Capsule dan juga ada Zetsu Phone juga. Dan langsung disapa oleh Zero. Good morning, Code number 7. Asik. Mari sekarang kita fokus ke Pak Tetsuya ya. Jadi dia adalah seorang polisi dan juga investigator dari Tokyo Metropolitan Police Department yang bertugas menyelidiki kasus-kasus misterius yang dinamakan sebagai Black Case. Jadi si bapak ini pertama kali muncul saat Shin Baku ditabrak sama mobil kuning yang diisengin sama si Nox ya. Yang otomatis Pak Tetsuya menjadi saksi di kecelakaan Baku ini. Dimana dia juga yang ngecek ke bagian pengemudi mobilnya yang dia terkejut karena mobilnya itu kosong. Jadi tempat kecelakaan ini kan jadi TKP polisinya kan. Dimana ada anggota baru juga yang diperkenalkan ke kita untuk membantu Pak Tetsuya ini. Bernama Mbak Nagumo yang diperankan sama Rina Onuki. Dulu jadi Kamarade Lopo di seri Kamarade Kids ya. Nah ini baru my istri guys. Sudah diperkenalkan ke Mbak ini oleh Pak Tetsuya kalau kasus-kasus mistis dan aneh seperti ini dinamakan sebagai Black Case. Kasus Black Case ini terbilang sudah cukup serius ya. Sudah dianggap menyangkut keamanan negara juga. Dan selama proses investigasi ini oleh badan kepolisian, mereka itu udah nemu petunjuk dengan kaitan paling besar, yaitu mengenai mimpi di saat orang-orang sedang tertidur. Berarti sebelum Baku menjadi Zetsu, kasus ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan ini pasti karena ulah Nox juga. Dan sudah banyak korban yang berjatuhan dengan cara-cara yang nggak wajar. Bahkan Pak Fujimi Tetsuya aja sudah sampai bisa menjabarkan soal makhluk yang datang ke mimpi buruk bernama Nightmare. Entah kata kalian ini kecepatan atau enggak, tapi Ana ngerasa kayak gitu sih guys ya. Nggak tahu apa yang lagi dikejar ke depannya. Kirain Ana ini secara alur si Pak Tetsuya ini tuh kayak baru pertama kali menyelidiki di awal. Dan seiring cerita berjalan dia itu kayak secara pelan-pelan nemu gitu clue-cluenya sendiri. Sampai ke titik dia itu ya tahu ini kaitannya itu sama mimpi. Dan berlanjut lagi tahu dengan sosok bernama Nightmare. Dan ini semua sudah langsung dikuak di episode pertama. Jadi itu sedikit ketidaknyamanan Ana aja guys ya. Bahkan si Mbak Nagumo aja yang baru gawe di bagian ini langsung merasa ini tuh hal konyol gitu ya. Dan menolak percaya soal keberadaan Nightmare ini dan memilih untuk mundur dari investigasi ini karena nggak masuk akalnya itu. Padahal ini udah menyangkut keamanan negara loh. Tapi kok masih sempet-sempetnya gitu mikir ini tuh hal yang konyol gitu ya. Kalau masih sebatas investigasi secara personal, bolehlah dia itu menolak percaya dan menganggap ini tuh konyol ya. Makanya Ana merasa ya kayak satset banget gitu di bagian si Pak Fujimi Tetsuya ini ya. Gak cuman itu, Pak Tetsuya juga sudah ngelihat Zetsu Driver yang dipakai sama Baku. Makanya Ana bilang juga ngebut amat ini Pak ya. Menurut Ana ini ya, biasanya soal gini kan ya apa ya, bisa diuraikan setidaknya sampai belasan episode lah biar pacingnya itu enak. Makanya kita lihat ke depannya apa nih yang mau dikejar. Soalnya udah kayak dikuak semua satset di episode perdananya. Oke, sekarang kita persimpel dulu POV kita ya. Di cerita Zetsu sejauh ini kita tahu ada dua dunia. Dunia nyata dan dunia mimpi. Benar kan? Sekarang dunia nyata dan dunia mimpi masih terasa semacam ada batasannya. Di mana Ana ada prediksi. Salah satu konflik klimaksnya itu ada di batasan ini. Yang semakin lama semakin pudar. Entah dua dunia ini semakin lama semakin menyatu sehingga berasa nggak ada beda gitu dunia nyata dan dunia mimpi. Yang otomatis Nightmare juga bisa muncul di dunia nyata. Dan soal pintu juga banyak dibahas sepertinya ya di serial ini. Mari coba kita bahas juga. Ana jadi lihat-lihat lagi komentar-komentar di video ada yang nge-trailer breakdown si Zetsu ini. Ada komentar nih dari username namanya itu Shadow FU3MF. Kayak gini nih. Gua kebetulan belajar lucid dream dari SMA. Jadi bisa sharing dikit nih perihal pintu yang jadi pembahasan singkat di trailer. Yang gua tahu pintu fungsinya ada dua. Pertama, bagi orang yang bisa lucid dream dari awal, pintu jadi media buat membangun dunia mimpinya. Kedua, pintu jadi alternatif termudah untuk kita ganti tema mimpi. Dan ketiga, pintu jadi indikasi kenangan masa lalu yang udah kita lupain. Jadi intinya, fungsi pintu di mimpi tuh buat ngubah dunia mimpi dan membuka kenangan masa lalu. Jadi semacam visualisasi lah di sini ya kayaknya ya, biar lebih gampang buat pindah tempat.
Dan ada komentar juga nih dari username namanya Aulia AF. Ini menarik juga nih. Sejauh yang sudah muncul, ceritanya kayaknya masih relate banget dengan manga Dream Eater Mary atau Yumekui Mary ya. Sekedar gambaran kalau dari plot manga tersebut, walau bisa aja beda total, cuma nama-nama dan settingnya itu agak mirip. Nah, di sini Ana langsung bacain aja ke poin yang masuknya ya. Dunia nightmare ada di balik pintu. Harusnya mereka tidak bisa datang ke mimpi biasa atau mimpi daydream. Tapi karena penjaga pintunya, namanya Mary di sini pergi main, itu bisa aja case-nya diajak tokoh utama main, jadi kayak Baku yang ngintip-ngintip di pintu ya. Nightmare itu bisa lewat pintu dengan bebas. Nah, ini sepertinya terjadi di episode 1 guys. Jadi Baku pas ngomong, aku yang paling paham dengan mimpiku. Langsung kan ada pintu itu muncul ya, dan ada pembatas wilayahnya juga berwarna merah, dimana Nightmare itu nggak bisa ngelewatin dan nggak bisa masuk ke sini. Terus Baku itu kayak ditarik oleh sosok anak kecil ke kantornya Zero yang ada di alam bawah sadarnya. Nah, apakah sosok tadi adalah si penjaga pintunya alias si Mary yang disebutkan sama si Aulia ini nih ya? Nah, pintu ya secara garis besar berarti ngebahas soal akses di sini kan ya. Jadi cara akses ke dunia mimpi itulah ya, atau terhubung ke sana kesininya itu gimana. Jadi elemen-elemen mimpi itu sangat banyak selain pintu ini. Jadi nanti deh ya, coba kita ulik lagi di lain kesempatan. Ini juga Ana harus research dulu guys ya. Baru 1 episode nih, tapi Ana udah bahas sedalam ini. Bangke memang Yuya ya. Sebelumnya sempat ada keraguan mengenai eksekusi mimpinya yang bakalan kentang. Dan cuman kayak ya seadanya aja lah pakai CGI. Tapi melihat eksekusinya di episode 1, gambarannya sudah sesuai yang Ana harapkan lah ya. Serba random, didukung juga dengan gradingnya. Ini mantep banget guys. Gak cuman gambaran dunia mimpinya yang bisa dibilang tereksekusi dengan cukup baik, tapi kompleksitasnya juga dapat banget. Menjawab kenapa bahas-bahas ini bisa sepanjang ini juga. Production quality-nya juga terlihat sangat jor-joran di episode ini dan juga begitu effort ya. Jadi ini sebuah start yang sangat kuat dan luar biasa dari Zetsu. Ana akui setinggi-tingginya ini bagus banget. Tapi mari tetap ekspektasi dijaga ya. Gak usah mikir nanti di tengah juga bakalan ampas karena ini Yuya. Sekarang itu sesimpel menjaga ekspektasi dan mengkritisi secara wajar setiap episodenya guys ya. Episode 1 udah luar biasa nih. Oke, kita semua banyak yang seneng dan jadi excited parah ya karena ini. Ya udah, itu yang kita nikmatin sekarang. Nah, apakah ini adalah episode perdana terbaik dari seluruh Kamen Rider di era Reiwa? Ana nggak mau jawab secara gamblang. Biar tangkepan kalian aja kayak gimana ya. Yang pasti ini ya Yuya meneruskan lagi track recordnya dengan selalu berhasil bikin episode perdana sewah mungkin. Dan untuk episode minggu depan atau case 2 ya, jadi bakalan bertemakan ledakan karena bakalan ada bom nightmare yang muncul. Jadi kita bakal lihat ya bakalan semenarik apa lagi dan apakah bakalan sepanjang ini lagi bahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pembahasan episode perdananya ini sampai beres dengan durasi yang cukup panjang. Ini sampai 40 menit, gila banget ya. Dan tentunya terima kasih juga buat kepercayaannya lagi dari kalian buat Ana yang bisa ngebahas lagi seri Kamen Rider baru buat kalian. Baik yang bilang kan paket lengkapnya udah nonton episodenya itu ya lanjut nonton dan diskusi di Bahas-Bahas Agan Reza. Waduh itu thank you banget loh. Jadi jangan lupa komentar juga guys ya. Tenang, Ana bakalan baca semua komentar-komentar kalian di sini. Dari dulu Bahas-Bahas selalu seperti itu sesudah Ana upload ya. Dan tetap berkomentar yang sehat juga dan juga kondusif guys ya. Jadi ingat nggak perlu ribut dan berlebihan perkara hal fiksi sampai nyerang personal. Jadi minta semangat dan supportnya aja setahun ke depan guys ya. Semoga kita itu bisa bahas Zetsu ini sampai beres tanpa kendala apapun. Sama seperti seri-seri Rider sebelumnya yang berhasil kita tamatkan. Akan jadi perjalanan panjang ya dengan segudang teori-teori yang bakalan banyak dibahas nanti. Tapi semoga bisa jadi sarana pembelajaran juga buat kita semua dan kita juga semakin didewasakan karena hal ini. Ada hal lebih yang bisa kita dapat selain cuman sekedar nonton episodenya doang. Itu juga jadi salah satu goals yang mau Ana raih sih di konten ini dari dulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi ditunggu untuk update-update lainnya dan juga episode keduanya. Menarik sekali ya, jadi excited tentunya. Ya udah capek banget Ana juga. Pokoknya diskusi di kolom komentar bawah. Terima kasih banyak yang sudah menonton, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.